Pernah nggak sih kamu lagi jalanin hidup biasa aja, tapi ada suara di kepala yang bilang, kayaknya kamu nggak cukup deh. Suara yang muncul tiba-tiba, kadang pas lagi sendiri, kadang pas mau mulai sesuatu yang penting. Menariknya, suara itu bukan datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Dan anehnya, makin diabaikan, makin keras. Hari ini kita bahas soal self-esteem, bagaimana seseorang memandang nilai dirinya. Banyak orang mengira self-esteem itu cuma soal percaya diri, padahal lebih dalam dari itu. Self-esteem adalah cara kita menilai keberadaan kita sebagai manusia. Kadang kita merasa bisa, tapi di hati kecil masih ragu apakah diri kita layak. Dan keraguan itu bisa menggerogoti keputusan-keputusan kecil sampai langkah besar hidup kita. Tapi ada hal unik, manusia itu makhluk yang bisa menilai dirinya terus-menerus. Kita bisa berubah. Bahkan dalam Islam, ada nilai yang bilang bahwa manusia selalu diperbarui, selalu diberi kesempatan untuk belajar tentang dirinya. Kesadaran ini bikin kita nggak terjebak sama masa lalu. Kita diajak melihat diri kita bukan sebagai makhluk yang gagal, tapi makhluk yang sedang tumbuh. Dari sudut psikologi, self-esteem terbentuk dari pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, dan cara kita menilai kesalahan serta keberhasilan kita sendiri. Ada yang tumbuh dalam dukungan, ada juga yang tumbuh dalam kritik yang mengendap lama. Tanpa sadar, kritik itu jadi kacamata yang kita pakai seumur hidup. Kita memandang diri kita pakai lensa yang sebenarnya bukan milik kita. Kadang self-esteem rendah muncul bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sering membandingkan diri. Era digital bikin kita gampang merasa tertinggal. Orang lain posting pencapaian, kita merasa hidup kita stagnan. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar mereka. Yang kita lihat cuma highlight, bukan keseluruhannya. Ada penelitian psikologi umum yang bilang bahwa manusia cenderung mengingat kegagalan lebih kuat dibanding keberhasilan. Otak kita memang lebih sensitif terhadap ancaman dan rasa takut. Makanya, satu kesalahan kecil bisa menghantui, sementara 10 keberhasilan lewat begitu saja. Dan celakanya, kita selalu menghukum diri lebih keras daripada orang lain menghukum kita. Nilai Islam memberi kita nafas di bagian ini, manusia diajarkan untuk nggak memperlakukan dirinya lebih buruk daripada cara Allah memandangnya. Ada ajakan untuk menerima diri sebagai amanah, bukan berarti membenarkan semua kesalahan, tapi menghargai diri sebagai ciptaan yang punya potensi. Ini bukan konsep mistis, ini konsep tanggung jawab diri yang sehat. Ada satu metafora kecil, bayangin kamu lagi pegang sebuah gelas. Gelas itu berisi air jernih, tapi dasarnya keruh. Setiap kali kamu goyangkan gelasnya, keruhnya naik lagi ke permukaan. Dan kamu mikir, kok airnya nggak pernah bersih? Padahal kalau gelas itu dibiarkan tenang, keruhnya turun lagi, airnya jadi jernih. Kadang yang kita butuhin bukan usaha keras, tapi jeda. Hening sesaat buat menenangkan keruh di pikiran. Dalam konteks spiritual, jeda itu mirip seperti saat seseorang menarik napas untuk kembali sadar bahwa hidup ini bukan perlombaan antar manusia, tapi perjalanan pribadi. Kita nggak diminta jadi yang paling hebat, kita cuma diminta menjaga diri sebaik mungkin. Nilai ini ringan tapi menenangkan. Self-esteem yang sehat bukan berarti merasa diri paling hebat. Self-esteem sehat itu ketika kita tahu kekurangan tanpa membenci diri, tahu kelebihan tanpa sombong, dan bisa memaafkan diri kalau gagal. Banyak orang lupa bahwa memaafkan diri itu bagian dari kedewasaan psikologis. Self-esteem yang rendah juga sering muncul karena pola pikir semua atau tidak sama sekali. Kalau nggak sempurna, berarti gagal. Padahal dunia nyata penuh dengan area abu-abu. Banyak hal berkembang pelan-pelan, dan seringkali yang menentukan bukan kesempurnaan, tapi keberlanjutan langkah kecil. Perjalanan memperbaiki self-esteem itu panjang. Kadang naik, kadang turun, dan itu wajar. Yang nggak wajar adalah ketika kita berharap prosesnya harus selalu mulus.
Justru naik turun itu tanda kita manusia, tanda kita hidup. Akhirnya, self-esteem bukan tujuan akhir. Ia cuma fondasi supaya kita bisa berjalan lebih ringan. Dan ketika fondasi itu kuat, kita bisa menapaki hidup ini dengan lebih tenang, sambil tetap sadar bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang selalu mengarahkan, meski tidak selalu terlihat, dan itu cukup untuk membuat langkah kita stabil. Namun ada twist kecil, seringkali self-esteem membaik bukan karena afirmasi positif, tapi karena kita mulai ngelihat diri kita sebagai manusia yang punya batas. Begitu kita berhenti mengharap kesempurnaan, kita berhenti menyiksa diri. Dan di titik itu, nilai spiritual masuk sebagai pengingat. Manusia memang diciptakan dengan ketidaksempurnaan, supaya ia belajar, bukan supaya ia tenggelam dalam rasa malu. Cobalah sesekali duduk sendiri dan bertanya, apa sebenarnya yang aku takutkan dari diriku sendiri? Banyak orang takut menghadapi dirinya. Padahal ketika kita berani jujur, di situ pintu perubahan terbuka. Jujur sama diri sendiri itu bentuk keberanian yang jarang disadari.